Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dendi Muhammad Adi Purwa dengan NIM 2500142 2015 dari jurusan Pendidikan Seni Musik. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal untuk tugas terstruktur mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Jadi di sini saya akan mereview salah satu jurnal yang berjudul Peran AI terhadap Kinerja Industri Kreatif di Indonesia oleh Hanifah Ahmad Solihin Febrianti Ayudya dari Universitas Pramadina Jakarta. Nah, jadi pada artikel ini akan mengeksplorasi tentang peran artificial intelligence atau AI dalam meningkatkan kinerja produktivitas industri kreatif, terutama industri kreatif di Indonesia. Industri kreatif itu mencakup pada berbagai sektor seperti seni, kemudian desain, film, musik, dan periklanan yang ada tentunya di Indonesia. Jadi di sini industri kreatif di Indonesia itu sudah mengadopsi teknologi AI untuk mempercepat inovasi, kemudian meningkatkan efisiensi produksi dan memperluas pasar. Jadi pada artikel ini itu membahas peran AI dalam mengubah landscape industri kreatif di Indonesia. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Jadi sini kita langsung dalam penerapannya, adaptasi AI di Indonesia itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan transfer teknologi. Kemudian yang kedua ada kolaborasi dan aliansi. Yang ketiga pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang keempat ada inisiatif pemerintah yang berupa roadmap yang sudah dirancang oleh pemerintah dengan kebijakan, insentif, dan infrastruktur untuk mendukung pengembangan AI. Kemudian yang kelima ada adopsi industri, yaitu melalui beberapa perusahaan startup yang sudah mulai mengadopsi dan menggunakan AI seperti industri e-commerce, keuangan, perawatan kesehatan, logistik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada komunitas AI. Belakangan ini juga sudah terbentuk beberapa komunitas AI yang ada di Indonesia yang kemudian sebagai wadah untuk menjalin kerjasama untuk mengembangkan aplikasi AI. Kemudian untuk hasil dari pada penelitian artikel ini, yang pertama ada adopsi teknologi AI dalam industri kreatif. Industri kreatif dengan mengadopsi teknologi artificial intelligence ini kemudian memberikan banyak manfaat, terutama di sini sangat membantu menciptakan konten. Itu pada poin yang pertama. Tentu masih ada poin yang lain. Jadi kita akan menjelaskan untuk yang pertama, itu ada membantu menciptakan konten. Dalam industri
kreatif AI dapat digunakan untuk menghasilkan konten kreatif berupa tulisan, musik, dan seni. Kemudian yang kedua, membantu mengolah gambar dan desain. Jadi di sini AI itu bisa membantu kita untuk mengolah gambar dan desain secara otomatis. Jadi ini bisa membantu kita dalam proses editing dengan cara dengan fitur penghapusan objek, pemilihan gambar yang buram, dan pengaturan otomatis. Jadi kita bisa menghasilkan gambar dengan cara hanya menjelaskan ke AI tersebut gambar apa yang kita inginkan dengan kata-kata. Nanti AI tersebut bisa memvisualisasikan kata-kata kita tersebut ke dalam sebuah gambar. Kemudian yang ketiga, membantu analisis data dan prediksi. AI juga dapat membantu untuk melakukan data analisis dalam industri kreatif. Contohnya seperti data untuk tracking terkait apa sih tren yang sedang ada pada konsumen gitu. Kemudian preferensi audiens dan perilaku pengguna. Ini tentunya dapat membantu untuk para pengguna. Contohnya pada e-commerce, jadinya yang pemilik e-commerce itu bisa tahu gitu apa sih yang lagi tren di pasar, apa sih yang lagi tren di kalangan netizen. Jadinya lebih mudah untuk mau melakukan promosi barang yang akan ditawarkan gitu. Kemudian yang keempat, ada virtual and augmented reality, VR atau AR. Jadi di sini biasanya VR itu untuk game ataupun berbentuk video gitu. Jadi teknologi VR merupakan teknologi yang diciptakan untuk pengalaman interaktif yang lebih imersif dan realistis. Contohnya adalah mengenal gerakan tubuh dalam game VR atau menyesuaikan otomatis dalam aplikasi filter AR. Jadi di sini kita itu bisa bermain game seolah-olah kita itu ada langsung berada di dalam gamenya gitu. Jadi seakan-akan kita real bermain di game itu dengan teknologi VR. Kemudian yang kelima, membantu menerjemahkan dan menerbitkan otomatis. AI dapat membantu menerjemahkan teks secara otomatis dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah Google Translate yang sudah biasa kita pakai. Kemudian ada personalisasi konten. Pada personalisasi konten, AI dapat digunakan untuk memberikan pengalaman konten yang lebih personal bagi pengguna. Contohnya seperti platform streaming musik Spotify yang menggunakan AI untuk menganalisa preferensi musik pengguna secara real time dan merekomendasikan lagu dan playlist sesuai dengan selera mereka. Jadi kayak Spotify itu menggunakan AI untuk ngedetect nih apa sih kira-kira genre yang sering kita putar gitu. Jadinya Spotify itu bisa ngeluarin lagu-lagu sesuai genre yang kita suka di beranda gitu. Kemudian yang ketujuh ada pembuatan film pendek dan efek visual. AI juga dapat digunakan dalam industri film, yakni dalam membantu menciptakan efek visual yang kompleks dan realistis. Jadi bisa membantu dalam proses pengeditan pada film. Contohnya itu mungkin kayak ngasih efek, ya efek-efek yang bisa menambah kreativitas dalam visual gitu, kayak contoh nambah efek animasi segala macam gitu. Kemudian yang ke-8 ada pengoptimalan rute dan logistik. Dalam industri kreatif seperti film dan produksi televisi, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman peralatan, logistik produksi, dan penjadwalan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kesembilan ada penyuntikan video otomatis. Ini masih menyangkut pada editing. Kemudian ke-10
Dan terakhir itu ada generasi karakter dan cerita. AI dapat digunakan untuk menghasilkan karakter dan cerita secara otomatis. Jadi AI dapat menciptakan karakter dengan kepribadian dan latar belakang yang berbeda, seperti menghasilkan alur cerita yang menarik. Ya, itulah contoh beberapa keuntungan yang bisa membantu keuntungan dalam penggunaan AI dalam industri kreatif. Kemudian yang kedua, ada penerapan AI di subsektor industri kreatif. Jadi pada pembahasan kali ini itu membahas tentang penerapan dari sektor-sektor yang ada di industri kreatif. Yang pertama ada pembuatan narasi. Jadi AI itu bisa digunakan untuk membuat narasi gitu. Jadi dalam dunia kreativitas seni, baik itu dari sisi fiksi, jurnalistik, game, dan untuk hiburan lainnya, narasi merupakan satu elemen. Nah, ini dijelaskan apa sih itu tentang narasi. Jadi AI itu bisa membantu kita untuk membuat narasi secara otomatis. Kemudian bisa juga yang kedua ada music generation. Jadi AI juga bisa digunakan untuk mendukung penciptaan musik, yaitu bisa membantu kita untuk menciptakan musik gitu. Jadi otomatis di generate oleh AI-nya menjadi sebuah musik. Jadi bisa membantu kita untuk memancing, menstimulus kita untuk mengeluarkan ide-ide gitu dari AI-nya. Karena kalau kita langsung pakai langsung dari AI-nya itu ya sisi kreatifnya jadi nggak ada gitu ya kita. Kemudian ada image generation, itu bisa menggenerate gambar otomatis. Kemudian bisa menciptakan animasi, AR. Dan yang terakhir tadi AR, seperti yang di awal tadi dijelasin. Kemudian di sini ada tantangan, kemudian ada peran AI di Indonesia. Kemudian pada artikel ini kita langsung kepada kesimpulan, di mana AI memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kinerja industri kreatif di Indonesia. Dengan implementasi yang tepat, AI dapat membantu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi dalam industri kreatif. Oleh karena itu, perusahaan dan pelaku industri kreatif di Indonesia perlu mempertimbangkan penggunaan AI sebagai strategi yang dapat memberikan keunggulan, kompetitif, dan membantu mendorong pertumbuhan sektor ini ke arah yang lebih baik ke depannya. Ya, mungkin itu untuk penjelasan dan review singkat untuk artikel peran AI terhadap kinerja industri kreatif di Indonesia dari Hanifah Ahmad Solihin dan Febrianti Ayudia, Universitas Pramadina Jakarta. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.